Novia Sani Aulia Rahmat dengan NPM 233404151. Di sini saya berperan sebagai sistem analisis. Baik, perkenalkan nama saya Fitri Novianti dengan NPM 233404152. Saya berperan sebagai manajer keuangan. Perkenalkan nama saya Irwan Pariji dengan NPM 233404153. Saya sebagai ketua rapat. Perkenalkan saya Tris Aprilianti dengan NPM 233404154. Di sini saya sebagai HRD. Perkenalkan nama saya Raisa Leona Maharani dengan NPM 233404155. Di sini saya berperan sebagai tim pemasaran. Perkenalkan nama saya Devina Freni dengan NPM 233404156. Saya sebagai tim QA. Baik, perkenalkan nama saya Aryan Muhammad Ade Putra dengan NPM 233404157. Saya di sini berperan sebagai manajer proyek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pagi hari ini kita kumpul untuk membahas tentang keterlambatan proyek yang telah 2 minggu berjalan. Baik, Arya bisa dijelaskan penyebab utama keterlambatan proyek ini? Terima kasih kepada Baik. Berdasarkan evaluasi tim, keterlambatan ini disebabkan oleh kedua hal utama. Pertama, adanya bug teknis yang cukup kompleks pada tahap pengembangan, yang membuat kami perlu waktu tambahan untuk menemukan solusi dan perbaikan. Terus yang kedua, terdapat sejumlah permintaan perubahan dari klien yang datang di tengah proses, sehingga memaksa kami menyesuaikan ulang alur kerja dan timeline. Menambahkan dari Bapak Arya tadi, saya ingin menggarisbawahi bahwa informasi mengenai perubahan permintaan proyek itu tidak terlalu jelas yang disampaikan dari pemasaran ke pengembangan, dari ke pengembangan tim. Nah, akibatnya itu kami harus mengulang beberapa modul yang sudah dikerjakan, dan itu tentu menghambat progresnya di depan. Saya memahami kekhawatiran dari tim pengembangan. Namun dari perspektif pemasaran, perubahan yang terjadi memang bersifat mendesak. Kemudian kami juga menerima feedback langsung dari klien yang sangat penting bagi keberhasilan produk ini di pasar. Sehingga kami juga bertindak cepat agar kebutuhan klien bisa segera terpenuhi dengan akomodasi yang tepat, meskipun ternyata sebetulnya belum sepenuhnya terkoordinasi dengan tim lain. Dari sisi QA, keterlambatan juga disebabkan oleh tingginya jumlah bug yang terdeteksi saat fase pengujian. Bila bug ini tidak diselesaikan dengan tuntas, kualitas produk akan menurun dan bisa mengecewakan klien lebih parah dibandingkan keterlambatan. Baik, di sini saya sebagai sistem analisis mungkin akan mulai mengambil peran aktif dalam proses perubahan permintaan dari klien. Di sini saya akan memastikan juga bahwa setiap permintaan akan dianalisis secara menyeluruh, terdokumentasi dengan baik, dan saya juga akan dikomunikasikan dengan tim terkait agar tidak terjadi miskomunikasi juga ya, dan tidak terjadi perombakan mendadak yang bisa menimbulkan bug baru. Mungkin begitu saja dari saya. Baik, menambahkan dari sisi keuangan, keterlambatan ini jelas membawa dampak. Kita harus menghitung ulang estimasi anggaran karena adanya lembur dan potensi ketambahan sumber daya. Jika tidak dikendalikan, hal ini dapat menggerus margin keuntungan proyek secara signifikan. Baik, saya dengan semua sudut pandang, ada 2 sudut pandang yang berbeda. Satu sisi kita harus fleksibel mengikuti klien agar produk sesuai. Tapi di sisi lain kita harus menjaga timeline dan kesejahteraan tim. Bagaimana kalau kita mencoba solusi sebagai berikut? 1. Tim pemasaran dan pengembangan harus melakukan briefing rutin setiap minggu untuk memastikan perubahan klien langsung dikomunikasikan dengan jelas.
kita buat buffer waktu tambahan 2 minggu untuk mengantisipasi bug dan testing, tapi dengan target yang lebih realistis. Yang ketiga, HRD akan mengawasi beban kerja dan memberikan support seperti sesi relaksasi dan monitoring kesehatan mental. Yang keempat, keuangan akan menyiapkan anggaran untuk tambahan overtime, tapi dengan pengawasan ketat agar tidak membengkak. Yang kelima, kita juga akan berkomunikasi transparan dengan klien mengenai keterlambatan dan alasan yang ada agar mereka tetap percaya. Baik, di sini saya sangat mendukung rencana ini sepenuhnya jika semua tim lebih terkoordinasi dan tanggap terhadap perubahan. Resiko keterlambatan serupa bisa diminimalisir ke depannya. Saya juga setuju dengan komunikasi lintas tim yang lebih intens. Kami juga bisa menyesuaikan strategi pemasaran dengan lebih tepat dan tidak membebani tim pengembangan. Lalu saya akan segera menyusun program dukungan yang sesuai untuk menjaga kesehatan dan semangat kerja tim selama masa proyek. Baik, di sini saya juga akan mulai menghitung anggaran tambahan dan memastikan seluruh pembelanjaan tetap dalam koordinat efisiensi. Baik, kita sepakati rencana ini dan mulai implementasi minggu depan. Terima kasih atas semuanya, atas kontribusinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.